musibah. Kita sudah pasrah nih untuk menerima qadarullah kita. Tetapi pada saat kita berserah, muncul bayangan kekhawatiran pada diri kita. Gimana cara kita bisa bersabar dan ikhlas, Ustadz? Setelah semua orang masuk ke dalam surga, lalu Tuhan bertanya, "Maza turidun?" Mau apa lagi kalian? Semua udah dapat, udah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman mengalir, surga-surga di bawahnya, kebun-kebun yang indah, makanan-makanan, semua sudah dapat. Maza turidun? Apa lagi yang kalian mau, wahai penghuni surga? Penghuni surga berkata, ridhoka. Ada satu yang kami belum dapat, ya Allah. Apa itu ridhoka? Ridhom. Ternyata orang yang sudah masuk surga belum tentu dapat ridho Allah. Apa syarat untuk mendapatkan ridho Allah? Syaratnya, orang mendapatkan ridho Allah kalau dia ridho menerima ujian Allah Ta'ala. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah dulu baru surga. Karena orang yang dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi orang yang dapat ridho pasti dapat surga. Karena Allah kalau sudah dia ridho itu bahasa kitanya senang hati. Kalau Allah sudah senang hati menengok kita, maka semua dia kasihkan. Macam ibu lah. Ibu kalau sudah senang hati menengok bapak, ambillah abang semua. Asal jangan abang berbini sekali lagi. Kalau sudah ridho, kalau sudah senang hati orang, maka semua akan dia kasih. Ya. Apakah Ustadz Somad tahu kalau Ustadz diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah? Saya tak tahu sholat saya diterima atau tidak. Saya tak tahu puasa saya kemarin diterima atau tidak. Tapi saya tahu bahwa saya diridhoi Allah atau tidak. Dari mana Ustadz tahu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, saat itulah Allah ridho melihat aku. Itu bukan ucapan saya. Saya kutip dari kitab, judulnya ditulis oleh Imam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Aku tahu kapan Allah ridho kepada. Loh, kok bisa tahu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, saat itulah Allah sedang ridho kepada. Jadi kalau dikatakan kenapa berat? Karena dia puncak tertinggi. Ikhlas di bawah, qanaah di bawah, tawakal di bawah. Puncak daripada amal adalah ketika ridho. Makanya nabi-nabi itu ujiannya ridho. Anak mati, kulit berulat, kebun hancur, habis semuanya, orang benci. Nabi Ayub alaihissalam, ada dia mengeluh pada Allah? Tak ada. Tapi akhirnya dia berdoa juga, Pak Ustaz. Coba tengok isi doanya. Rabbi anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit, Engkau Maha Penyayang. Itu aja. Tak ada dia bilang, kok parah kali lah penyakitku ini, kok beginilah, rupanya apa kali lah amalku ini. Tak ada dia bilang. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyad-durr, aku sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, Kau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Berdakwah ke suatu kampung, semua orang di kampung itu mengusir. Akhirnya pergilah dia. Lalu kemudian sampai di tengah lautan, diundi. Diundi di tengah laut, nama dia terus yang keluar, dicampakkan orang karena kapal mau tenggelam. Masuk, ditelan ikan, perut ikan. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Ada dia mengeluh? Tak ada. Apa zikir dia dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku sudah berbuat zalim. Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, mati ayahnya. Baru usia 4 tahun, mati pula emaknya. Dibesarkan oleh kakek datuk, meninggal pula datuknya itu. Dibesarkan oleh paman, paman di tahun yang sama meninggal dengan istrinya. Anaknya 4 perempuan, 3 meninggal waktu dia hidup. Cuman Fatimah sendiri yang meninggal, sudah dia meninggal. 6 bulan sudah baru meninggal pula Fatimah. Anak laki-lakinya, Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Ada dia mengeluh? Tak ada. Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kenapa berat sekali ridho kepada takdir Allah ini? Karena balasannya luar biasa. Kalau balasan cuma panci sama rantang, ringanlah dia. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk yang ridho menerima takdir Allah. Amin ya rabbal alamin.